Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas menginap di rumah pencuri hingga membuatnya tobat. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai seorang pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam, saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian ia pun turun dari tempat tidurnya dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Dia pun mengintip melalui lubang kunci dan dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang-barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, sang pencuri pun memangkul karung besar yang berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang-barang curian yang dibawanya pun sangat banyak. Dan akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu pun sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas pun ikut masuk ke rumah sang pencuri. Tak lama kemudian si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dimulai dari barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring hingga mangkok. Si pencuri pun lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai dengan tempatnya, seolah baru pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Dan betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa kok bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin, ini memang rumahmu. Tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku. Dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri pun membiarkan Abu Nawas menetap tinggal di rumahnya. Dan selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas pun selalu menghabiskan roti yang disediakan oleh pencuri untuk dimakan. Belum lagi susu dan madu yang disimpan di lemarinya, dilahap habis oleh Abu Nawas. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya, si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangi aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas.
Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ya? Tanya si pencuri. Tentu saja, kalau di sini sudah tak ada barang-barangku. Jadi ini bukan rumahku lagi, balas Abu Nawas. Akhirnya, dengan susah payah si pencuri itu pun mengembalikan barang-barang ke rumah Abu Nawas. Dan sejak saat itulah Abu Nawas pun tidak lagi berada di rumah pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan hakim yang angkuh. Kisah lucu Abu Nawas kali ini tentang hakim yang angkuh yang hendak mempermalukan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari seorang hakim angkuh mendatangi rumah Abu Nawas. Hakim itu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang masyhur. Hakim itu ingin menguji Abu Nawas serta mempermalukannya. Sang hakim yang angkuh itu pun bahkan yakin akan bisa membuat Abu Nawas malu. Assalamualaikum ya Abu Nawas. Sang hakim mengucapkan salam saat tiba di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas begitu tahu tamunya seorang hakim ke rumahnya, terlihat kaget. Dalam pikirannya tidak biasanya hakim yang memiliki kedudukan mulia menyambangi di rumahnya. Waalaikumsalam. Oh Tuan Hakim ya, silakan masuk Tuan. Aduh, ada apa gerangan Tuan berkenan datang ke rumah saya? Tanya Abu Nawas menyelidik. Setelah masuk ke rumah dan dipersilakan duduk oleh Abu Nawas, hakim itu pun menjelaskan maksud kedatangannya. Saya ingin silaturahmi saja dengan Tuan Abu Nawas, sekaligus ingin bertukar pikiran dengan Tuan, ujar sang hakim. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagiku kedatangan seorang hakim. Tapi apa yang dapat saya tukar dari pikiran saya? Sementara Tuan lebih luas ilmu dan pengalamannya, balas Abu Nawas merendah. Diskusi antara keduanya pun berlangsung. Banyak masalah yang dibahas dari sisi pemikiran yang berbeda. Abu Nawas memang cerdik, hingga hakim ini pun rupanya banyak tersisih saat beradu argumen. Mulailah muncul keinginan hakim membungkam Abu Nawas. Dia yakin dengan kemampuan ilmu tentang hukum bisa menang. Tuan Abu Nawas, seandainya manusia mau mengikuti tatanan hukum dan norma, tentu akan aman tentram kehidupan ini. Ujar sang hakim mengeluarkan ilmu pengetahuan hukumnya. Tidak demikian juga Tuan, sanggah Abu Nawas. Hukum dan norma akan membuat semuanya tertib Abu Nawas, ujar sang hakim. Bukan manusia yang harus mengikuti hukum dan norma, tapi hukum dan normalah yang harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Maka keadilan akan terjadi dan kehidupan pasti aman dan tentram. Karena rasa keadilan terpenuhi Tuan, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim ini pun terdiam dan merasa malu. Pernyataan Abu Nawas seperti tamparan keras ke arah wajahnya. Akan tetapi, karena tidak mau ketahuan dipermalukan, hakim ini pun kembali menyiapkan pertanyaan kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, seandainya Tuan diberi pilihan antara kekayaan dan kebijaksanaan, mana yang Tuan pilih? Tanya sang hakim. Dirinya pun yakin, kali ini Abu Nawas akan bisa dipermalukannya. Abu Nawas yang cerdik itu pun menatap wajah sang hakim. Dalam hatinya dia bergumam kalau hakim ini harus diberi pelajaran.
Ya jelas saya milih kekayaan, Tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, masa Tuan Abu Nawas pilih kekayaan? Kok seorang cendekiawan seperti Tuan lebih mengutamakan kekayaan daripada kebijaksanaan? Menurut saya, ini lebih memalukan, Tuan. Ledek sang hakim dengan tawa kemenangan. Abu Nawas pun hanya diam. Dia biarkan hakim itu menuntaskan tawa senangnya. Setelah hakim itu berhenti tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Memangnya salah ya Tuan kalau saya memilih kekayaan?" tanya Abu Nawas. "Ya jelas dong, seharusnya seorang cendekiawan yang dikenal cerdik seperti Tuan Abu Nawas menempatkan kekayaan setelah kebijaksanaan," ucap sang hakim. "Lalu, kalau Tuan sendiri diberi pilihan itu, akan memilih yang mana?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saya akan memilih kebijaksanaan, Tuan. Apalagi saya seorang hakim," jawab sang hakim. "Oh begitu ya Tuan Hakim. Dengarkan Tuan Hakim. Seseorang itu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya, Tuan," tegas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim pun langsung terdiam. Dirinya merasa kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Dia tidak menyangka pertanyaan jebakan untuk Abu Nawas malah menjebak dirinya sendiri. Hakim itu pun benar-benar menyadari kalau Abu Nawas yang cerdik bukan hanya omong kosong. Buktinya, Abu Nawas bisa dengan mudah memutar serangan kalimat dari dirinya yang tidak terduga sebelumnya. "Tuan Abu Nawas, kali ini saya yakin kalau Tuan memang seorang cendekiawan yang benar-benar cerdik. Saya mohon maaf Tuan Abu Nawas. Saya sudah berupaya mau mempermalukan Tuan." Dan akhirnya, hakim itu pun jujur kepada Abu Nawas tentang niatnya datang ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dia sudah bisa menghadapi banyak orang yang berupaya menjebak dan menguji kemampuan berpikirnya. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi,
Hujan turun lebih deras dari hari pertama, tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi preman yang kejam. Alkisah. Ada seorang pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani untuk menegurnya. Karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegurnya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun. Entah itu orang yang lebih tua ataupun seorang pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang dikerjai bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh pemuka agama. Yang pertama, ia mendatangi seorang Habib. Tuan Habib, izinkan saya berzina, kata si pemuda. Mendengar itu, sang Habib pun kaget bukan main. Kalau kamu mau berzina, itu urusanmu, jangan meminta izin dariku, jawab sang Habib. Tapi aku menginginkan izin darimu, Tuan. Mau mengizinkan atau tidak? Si pemuda pun kembali bertanya. Tidak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan yang melanggar agama. Kalau aku mengizinkanmu, sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa, balas sang Habib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda itu pun langsung memberikan serangan pukulan tepat mengarah di kepala sang Habib. Sang Habib pun langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda itu pun lalu pergi meninggalkannya. Aku akan mencoba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya, kata si pemuda dalam hatinya. Ia pun lalu pergi ke rumah sang pendeta. Setibanya di rumah sang pendeta, lalu pemuda itu pun bertanya, Tuan Pendeta, izinkan saya berzina, pinta si pemuda. Mendengar pertanyaan pemuda itu, sang pendeta pun kagetnya bukan main. Sejenak ia pun terdiam. Kalau ia melarangnya, tentu si pemuda akan marah. Bisa-bisa ia dihajar habis-habisan. Sebab tabiat pemuda tersebut terkenal kasar dan jahat, pikir sang pendeta. Hai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu, kata sang pendeta menyarankan. Aku tidak mau, aku masih ingin menikmati masa mudaku, ujar si pemuda. Sang pendeta pun terlihat kebingungan mendengar alasan si pemuda tersebut.
Namun ia juga harus berhati-hati dalam ucapan. Jangan sampai membuat si pemuda menjadi marah. "Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan mau mengizinkan saya berzina?" tanya si pemuda lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalau ia melarang, si pemuda akan menjadi marah dan tentu saja si pemuda akan menghajarnya. "Wahai anakku, saya sangat sayang kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa siksa api neraka itu sangat pedih? Aku tidak ingin kamu masuk ke dalamnya, hanya karena perbuatanmu itu, anakku," kata sang pendeta menasihati. "Maksud Tuan Pendeta apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Tuan mau mengizinkan saya berzina atau tidak?" tanya si pemuda lagi mulai emosi. "Maafkan saya, nak. Dengan berat hati, saya tidak berani mengizinkan kamu. Itu semata-mata karena saya sangat sayang sama kamu, nak. Saya tidak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan," jawab sang pendeta. Tiba-tiba pukulan melayang ke arah kepala sang pendeta. Sang pendeta pun jatuh tersungkur ke tanah. "Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, tak usah berbelit-belit," kata si pemuda dengan geram. Ia pun lalu pergi meninggalkan sang pendeta. Kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Banyak orang-orang yang mengutuk perbuatan si pemuda tersebut. Akan tetapi si pemuda malah menjadi beringas, sehingga ia semakin ditakuti oleh warga. Suatu ketika, salah satu teman si pemuda berkata kepadanya, "Hai kawan, kenapa tidak kau tanyakan keinginanmu itu kepada Tuan Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu hajar saja dia dan kamu pasti akan lebih ditakuti." Mendengar usulan temannya itu, si pemuda tersebut pun menjadi tertarik. "Benar juga katamu, besok aku akan menemui Tuan Abu Nawas," timpal si pemuda. Pada keesokan harinya, si pemuda segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pemuda itu pun mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Tuan Abu Nawas, bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Abu Nawas," kata si pemuda tersebut. "Oh, silakan masuk anak muda. Kemarilah," balas Abu Nawas. Si pemuda itu pun lalu masuk dan duduk di samping Abu Nawas. "Apa yang ingin kau tanyakan, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, izinkan saya berbuat zina," pinta si pemuda tersebut. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Sebelum aku menjawab permintaanmu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan Tuan, tanyakan saja," jawab si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, saya akan langsung menghajarnya," pikir si pemuda. "Wahai anak muda, apakah kau rela bila ibumu berbuat zina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak akan rela dan saya akan melakukan apa saja asalkan ibuku tidak berbuat zina," jawab si pemuda. Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak akan suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya. "Wahai anak muda, kelak nanti bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja saya tidak terima. Saya tidak rela bila putriku berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya.
Timpal Abu Nawas. Si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya, anak muda. Apakah yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi, orang yang kamu titipin tidak amanah. Bahkan ia malah merusak barangmu yang sangat berharga itu. Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan marah, bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis. Jawab si pemuda. Abu Nawas pun kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, jasad kamu, nyawa kamu, sejatinya adalah titipan Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila engkau mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, lalu kamu menghadap ke hadapan Allah, kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu? Tiba-tiba suasana pun mendadak jadi hening. Tanpa diduga, si pemuda langsung menangis dan duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, saya tidak sanggup membayangkan siksaan yang akan Allah berikan kepada saya. Saya ingin berbuat tobat. Tuan Abu Nawas, bimbinglah saya agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa saya, kata si pemuda sambil menangis sesegukan. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda ini pun kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh orang-orang, namun sebaliknya, kini ia dicintai dan disambut hangat oleh masyarakat. Kisah Abu Nawas lolos dari jebakan orang ateis saat kelaparan. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis merupakan keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya orang ateis tersebut. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia selalu berbagi dengan para tetangganya, termasuk orang ateis itu. Begitupun sebaliknya, tetangganya yang ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas jika mendapatkan rezeki yang banyak. Mereka pun hidup dengan rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda. Namun ada salah satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, karena setiap orang ateis ini akan berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata padanya, "Alhamdulillah," saat orang ateis tersebut melewati depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya, ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya orang ateis itu. Karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumah Abu Nawas. Dan itu pun sudah menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan, tetangga ateis ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ucapan Abu Nawas. Suatu pagi, saat hendak berangkat kerja, orang ateis ini pun melihat Abu Nawas sudah duduk di depan rumahnya. Saat orang ateis ini melintas tepat di depan Abu Nawas sambil tersenyum, terdengar ucapan Alhamdulillah. Maka marahlah orang ateis itu, dan ia pun berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia pun berteriak dengan mata melotot. Abu Nawas pun terkejut melihat orang ateis itu tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu, Abu Nawas. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut.
Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas pun memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, saya tidak akan mengulanginya lagi," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian tersebut, akhirnya hubungan antara mereka pun menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin hubungan baik. Namun tetangga ateis tersebut justru menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan perutnya sangat lapar, sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas pun berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa yang sulit. Saya tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah saya rezeki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar, saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas di dalam doanya. Rupanya, doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya, yaitu orang ateis tersebut. Maka muncullah pikiran jahil di benak orang ateis itu. "Aku akan mengerjai Abu Nawas sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberikan makanan," pikir orang ateis itu. Kemudian, orang ateis itu pun pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ia juga menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu orang ateis." Sepulangnya dari warung, ia pun meletakkan kantong plastik yang berisi roti tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Orang ateis itu pun lalu mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia pun penasaran dengan reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa, akhirnya menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia pun terkejut karena melihat ada kantong plastik di depan rumahnya. Karena penasaran, ia pun segera membuka kantong plastik tersebut. Dan ternyata isinya adalah beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah berteriak. Namun tiba-tiba ia menemukan secarik kertas yang berada di antara tumpukan roti tersebut. "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu ateis." Sejenak Abu Nawas pun terdiam. "Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku," pikir Abu Nawas dalam hatinya. Dengan suara lantang Abu Nawas pun berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimkan makanan untukku melalui setan, dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Mendengar ucapan Abu Nawas tersebut, tentu saja orang ateis itu pun kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar Abu Nawas, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan," gerutu orang ateis itu dalam hatinya. Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas, sehingga mengajaknya tinggal di dalam istana. Raja Harun ar-Rasyid pun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang terbelit-belit. Dengan kehadiran Abu Nawas di istana, maka Baginda Raja pun dapat setiap saat meminta pertimbangan pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya sebagai penasihat kerajaan.
Namun tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di dalam istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya, meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia. Abu Nawas pun memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali ingin menggarap sawah dan merawat hewan-hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar dari istana. Setelah semalaman ia berpikir, lalu Abu Nawas pun menemukan cara yang jitu untuk keluar dari lingkaran istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali. Kemudian ia pun pergi ke ruang utama istana. Dan saat itu, suasana masih sangat sepi. Hanya terdapat beberapa pengawal. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah, Abu Nawas pun mendekati singgasana Paduka Raja dan mendudukinya. Tak hanya itu, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah yang menjadi rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan pun akhirnya terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja, kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta Baginda Raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati akan diberikan. Para pengawal yang menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, Paduka Raja pun akhirnya terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda Raja, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja dibuat sangat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah Abu Nawas apa yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Dan Raja pun mendengar jawaban Abu Nawas pun terkejut. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Baginda Raja tak sampai hati untuk melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudah Abu Nawas, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, bukan pukulan mereka yang membuat aku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka Raja," kata Abu Nawas yang membuat Raja pun tercengang oleh ucapan Abu Nawas. "Engkau mengasihaniku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Baginda Raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu kerasnya. Apalagi Paduka Raja yang telah menduduki tahta itu selama berpuluh-puluh tahun. Seperti apa yang akan Paduka terima nantinya?" "Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawalnya. Oleh karena itu, Baginda Raja pun menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istananya. Baiklah, jika demikian,
Mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan sedikit geram. Terima kasih Paduka yang mulia, memang itu yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Baginda Raja untuk kemudian pamit keluar dari istana. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur.
"Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti," teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. "Abu Nawas, mana telurmu?" teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur," jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. "Kukuruyuk." "Kenapa? Berarti kamu akan dihukum," tegas Baginda Raja. "Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda," ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas
beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas melunasi hutang raja. Ketika Abu Nawas mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya, sumber daya alam di sana berlimpah. Alamnya begitu indah, tapi sayang, rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada Baginda Raja untuk dipakai membangun negerinya. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya
bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjamannya sudah tak terkendali lagi. Sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja pun segera memanggilnya untuk minta nasihatnya. "Wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini," ujar Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba juga sangat senang. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istana Baginda," ujar Abu Nawas. "Makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu." "Kalau boleh tahu, ada apa gerangan Baginda Raja memanggil hamba ke istana?" tanya Abu Nawas. "Habiskan dulu makananmu Abu Nawas, baru nanti saya bercerita." Lalu Abu Nawas pun segera menyelesaikan makannya, agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan tersebut. "Abu Nawas, tidak enakkah makananku ini? Begitu tergesa-gesanya kau makan?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana." Dengan hati yang sangat berdebar-debar, akhirnya Abu Nawas pun mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. "Begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera Abu Nawas. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas?" tutur Baginda Raja. "Loh, kenapa kok bisa terlilit hutang? Bukankah negeri ini sangat kaya raya Paduka?" "Itulah Abu Nawas. Memang negeri ini sangat kaya, namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah." "Lalu kenapa bisa hutang Baginda jika tidak ada yang salah?" "Begini Abu Nawas, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan-jalan sampai ke negeri pelosok. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini kan sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung Abu Nawas. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut. Cuma aku sangat resah. Jika aku lanjutkan pembangunan ini, bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang itu. Dan alhasil bisa saja tergadai semuanya," tutur Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terdiam beberapa saat dan memikirkan cara yang jitu. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Raja Negeri Barat, Raja Negeri Timur, dan Raja Negeri Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara.
Begini teman-teman, raja dari negeri utara, negeri barat, negeri timur, dan negeri selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan-rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa itu? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda raja pun berkata, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang kalian kehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu akan lunas. Bagaimana? Setujukah kalian semua? Tanya Baginda Raja. Sesaat, keempat raja itu pun terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya untuk mengikuti sayembara itu. Raja negeri utara pun berkata, aku sih tidak keberatan. Raja negeri barat pun berkata, aku juga setuju. Raja negeri timur pun berkata, oh boleh-boleh. Dan raja negeri selatan pun menjawab, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu, biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke negeriku. Dengan tidak membuang-buang waktu, maka naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara itu. Wahai para raja, pertanyaannya mudah saja, yakni manakah yang lebih dulu telur atau ayam? Dan alasannya harus masuk akal. Raja negeri utara pun menjawab, telur pasti lebih dahulu. Apa alasannya? Raja negeri utara pun menjawab, tidak mungkin ayam lebih dulu, karena ayam berasal dari telur. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur? Raja negeri utara itu pun terdiam dengan wajah pucat. Ia tidak bisa menjawabnya lagi, dan terbayang hutang Baginda Raja akan lunas dengan sendirinya. Lalu Raja negeri barat pun menjawab, ayam lebih dulu. Berikan alasannya. Raja negeri barat pun menjawab, ayam betina dibuahi oleh ayam jantan, sehingga dia bisa bertelur, makanya ayam tercipta lebih dulu. Lalu dari mana asalnya ayam? Raja negeri barat pun menjawab, dari telur lah. Nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu kan? Mendengar itu, tenggorokan Raja negeri barat pun mendadak menjadi tersekat. Ia pun tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu Raja negeri timur pun juga menjawab, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Kenapa begitu? Raja negeri timur pun menjawabnya lagi. Tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendengar itu, mendadak Raja negeri timur pun menangis terseduh-seduh. Ia pun tidak bisa menjawabnya lagi. Dan kini giliran Raja negeri selatan untuk menjawabnya. Ayam jantan lebih dulu, karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Lalu ayam jantan dari mana datangnya? Raja negeri selatan pun tidak bisa menjawab. Ia pun hanya termenung. Ia meratapi dan teringat tentang hutang Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun berkata, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu antara telur dan ayam? Lalu Abu Nawas pun menjawab, ya tentu lebih dulu telur daripada ayam Baginda. Baginda Raja pun bertanya, kenapa telur lebih dulu Abu Nawas?
Abu Nawas pun menjawab, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam Paduka, jawab Abu Nawas. Sesaat seisi ruangan pun terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Memang kalau dipikir-pikir, memang benar juga jawaban Abu Nawas. Dan alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika berkat bantuan Abu Nawas. Itik panggang berkaki satu, hadiah Abu Nawas untuk Baginda Raja. Suatu ketika, Abu Nawas diminta istrinya untuk mengantarkan itik panggang kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas pun agak keberatan. Soalnya dia sendiri makan tanpa lauk yang memadai. Sudahlah, agar Baginda Raja makin sayang sama kita suamiku, bujuk istri Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Dengan berat hati, ia pun menenteng bungkusan itik panggang yang menggoda itu. Diam-diam dalam perjalanannya, Abu Nawas pun tak tahan juga. Biar ku ambil pahanya yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung memakan paha itik tersebut. Akhirnya Abu Nawas pun sampai juga ke istana dengan membawa itik panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun disambut oleh Baginda Raja dengan ramah. Rupanya pada saat Abu Nawas datang, Baginda Raja pun sedang makan. Apa yang kamu bawa itu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja, melihat Abu Nawas sedang menenteng sesuatu. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun langsung menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Setelah dibuka oleh Baginda Raja, itik panggang rupanya, gumam Baginda Raja sambil tersenyum cerah. Oh, terima kasih Abu Nawas, ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Sama-sama Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Belum lagi menikmati itik panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam beberapa saat ketika mendapat itik panggang yang hanya berkaki satu itu. Mengapa itik panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas? Memang di negeri ini itik-itik hanya memiliki satu kaki, Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam Baginda Raja, jelas Abu Nawas. Akhirnya, mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di dalam kolam, banyak itik berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. Itu lihatlah Baginda Raja, kata Abu Nawas cengengesan. Di sini, itik-itik itu hanya berkaki satu, Baginda Raja. Lanjut ucapan Abu Nawas, sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua itik itu pun kaget, lalu menurunkan kaki yang dilipatnya dan langsung berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. Subhanallah, kata Abu Nawas. Bahkan itik pun takut kepada Baginda Raja, karena Baginda Raja meneriakinya. Akhirnya itik-itik itu pun berterbangan dan menghadangkan kakinya jadi dua, Baginda Raja, ucap Abu Nawas kembali. Mata Baginda Raja pun melotot ke arah Abu Nawas. Sepertinya marah, namun yang terjadi justru ledekan tawa Baginda Raja. Hahaha,
Yuk kita makan sama-sama, itik berkaki satu itu Abu Nawas, ajak Baginda Raja. Dan akhirnya Abu Nawas pun makan dengan lahap. Alhamdulillah, rezeki memang gak kemana, ucap Abu Nawas sambil memberikan senyum di bibirnya. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dahulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas menentang. Selama ini, belum pernah ada seorang di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu kepada mereka. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tanya mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Ghujub pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Ghujub. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah mulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan pun telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda pun bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, Abu Nawas?" "Paduka yang mulia, hamba aturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah.
Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," jawab Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja tambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawanya sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum. Mereka harus rela melepaskan 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. "Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham," titah Baginda Raja. "Daulat Paduka Raja," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina?" tanya Patih kepada Baginda Raja. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih lagi. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu," titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu,"
Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah baginda raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah baginda raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada baginda raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana. Tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah baginda raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari baginda untukku berapa tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap baginda raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan.
Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Ki Patih pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Jagfar. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan?
Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar tuan, rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah tuan sepi pasien. Oh begitu ya, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini asisten, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya memang benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi, minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda.
jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya? Ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu itu pun menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya tabib, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong Abu Nawas, tanya tabib palsu dengan penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Ini uangnya 1000 dinar untukmu tabib, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya.
Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi.